Selamat pagi Bapak Prabowo yang kami hormati. Saya dari SMA Negeri 3 Kalabahi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Saya dipercayakan untuk perintis sebuah SD yang sekarang ini SD namanya SD Negeri Batu Esa. Yang mana saya sudah kurang lebih 23 tahun. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena berapa saat ini nih semua fasilitas yang kita berikan. Ya, this is I think historical nanti. Bapak Presiden yang terhormat, Beta Punama Sofia, siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Evata Kupang. Beta mau cerita saja. Jangan lari, jalan saja nanti jatuh. Dapat apa? Coba kasih tunjuk. Dapat apa ini koper baru? Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa Barat. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, ada yang kelelahan ya, masih tidur. Waduh, hapunten, Pak RW ya. Mohon, alhamdulillah hapunten, Pak RW, alhamdulillah. Mohon, punten tatangga. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, kemarin setelah kita mengunggah sebuah video pendidikan yang begitu memprihatinkan di daerah NTT guys ya, ternyata Bapak Presiden sangat meresponnya guys. Nah, salah satu program dan agenda beliau ke depannya salah satunya adalah memperbaiki sekolahan-sekolahan yang rusak dan membangunnya guys. Salah satunya adalah di NTT guys. Nah, bagaimanakah kondisi sekolahan NTT hari ini ya guys ya, yang akan dijadikan program ke depan oleh Bapak Presiden guys. Mari kita tengok sebentar guys. Let's go guys. Selamat pagi Bapak Prabowo yang kami hormati. Untuk tempat belajar yang aman Itu tertanganin guys, karena ini juga membutuhkan proses yang lumayan panjang guys ya. Nah, ini kebetulan dari para siswi tingkat SD guys ya. Dengan sukarelawan gurunya mengajar biarpun hanya dinding dari sebuah bambu guys. Perjalanannya pun juga lumayan jauh guys ya, dari rumah ke sekolah. Mereka ada yang berjalan kaki dan jalannya pun masih kayak gini guys. Nah, jadi itulah salah satu pengorbanan para guru yang mengajar di NTT guys ya. Pelajarannya siapa? Oh iya. Saya dipercayakan untuk perintis sebuah SD yang sekarang ini SD namanya SD Negeri Batu Esa. Yang mana saya sudah kurang lebih 23 tahun. Jadi ini ada salah seorang guru honorer guys ya. Beliau rela berjalan kaki guys, tidak punya kendaraan, bahkan beliau pun nggak sungkan-sungkan untuk nebeng guys ya, agar supaya generasi bangsa ini mendapatkan asupan pengetahuan guys. Abdi, saya merasa bahwa pengorbanan saya biar sampai masa pensiun saja, karena saya juga mengorbankan untuk mengubah anak bangsa, yaitu murid-murid saya. Banyak yang sekarang tercipta jadi orang baik, tapi
saya sampai saat ini Barangkali yang perlu dijelaskan kepada ibu bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPG, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan. Nah, jadi seperti itu guys ya, sampai beliau ini rela naik ke truk yang bermuatan pasir guys. Banyak biaya yang harusnya. Nah, ini ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo guys ya, terkait misi dan program beliau ini dalam membangun dan merenovasi sekolah-sekolah yang layak untuk dibantu guys. Dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang melakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah, dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Secara teori, ya, dengan desentralisasi, itu tugasnya bupati itu. Ya. Secara fisik saya besar-besaran nih. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel ya, di semua sekolah di Indonesia. 288.831 kalau nggak salah. Ada beberapa yang nggak sampai. Dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Di tiap interaktif ini ada software, hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi, habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, dan interaktif. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. 1 tahun yang lalu saya dikasih lihat, Pak ini ada anak-anak di Nias. Kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kaki ini, karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Sebetulnya, maaf ya, dana desa sudah kita keluarkan ke desa. Dan jembatan-jembatan yang gantung itu harganya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Katakanlah yang 100 meter panjang, paling 800 juta. Dan mereka terima 1 miliar 1 tahun. Kan bisa dia cicil 3 tahun, 4 tahun, jembatan yang bagus pun. Iya, betul. Tapi sudahlah, saya tidak mau tanya kemana dana desa yang sudah anak-anak teriak. Saya harus jawab. If I can do something, alhamdulillah. Sekarang saya bikin satgas jembatan. Selain yang daerah bencana, dia laporkan bahwa yang paling mendesak kurang lebih 3.000 titik. Insya Allah awal 2027 selesai 3.000. Kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun, kita tidak kurangi. Justru maaf ya, kita buka-bukaan aja. Nah, jadi itu guys ya, program ke depan Bapak Presiden kurang lebihnya jatah 5 tahun ke depan. Di akhir 2029 nanti guys, yaitu telah terselesaikan pembangunan kurang lebih 300.000 sekolahan guys, yang sebenarnya dana sekolahan maupun jembatan-jembatan yang di setiap daerah ini banyak mengalami kerusakan, jebol dan lain sebagainya, sebetulnya itu sudah menjadi anggaran desa guys, yang mana itu sudah dialokasikan dari pusat ke setiap daerah, kemudian daerah pun mengirimkan dana itu ke setiap desa guys. Nah, ini yang nakal ya tentu dari pejabat desanya guys, antara desa dan juga daerah ini. Nah, itu pun untuk presiden, beliau itu biarpun seperti itu tetap dana dari pusat akan tetap berlangsung guys. Maka untuk hari ini sementara seperti dana desa itu sedikit dikurangin gitu guys ya, karena program-program kedepannya itu sangat
banyak sekali untuk diperbaikin guys. Nah menurut kamu gimana guys? Silakan tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena beberapa saat yang ini nih semua fasilitas yang kita berikan, ya. This is I think historical nanti. Saya yakin ini dari studi kasus banyak negara. Anyway, Anda tahu kenapa? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa? Ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki masuknya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen, 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit, dan ini jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya Pak? Harus di koperasi Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Luar biasa sekali guys kepedulian dari Bapak Prabowo ini untuk para petani guys. Karena kenapa? Ini memang real terjadi di setiap desa guys. Banyak sekali di situ ada seseorang seperti koperasi tingkat desa gitu guys ya, KSU yang memberikan pinjaman kepada petani guys. Dan memang kebanyakan di daerah itu petani itu kan biasanya panennya itu antara 3 sampai 4 bulan sekali guys. Maka di masa tenggang inilah mereka itu makan itu memerlukan pinjaman dari pihak lain, biasanya memang seperti itu guys. Nah ini salah satu langkah bijak yang diambil oleh Bapak Presiden untuk membantu perekonomian yang dibangun dari tingkat paling dasar, yaitu para petani guys. Ini adalah apa ya? Ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari? 1% sehari. Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya 24%. Orang miskin 24%. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7,8 ya? 7% lah kalau. Iya, kata paling tinggi 9% lah. 10% lah. Katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Rakyat kecil 20%, saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Anda tahu kenapa? Nah, jadi seperti itu guys ya, salah satu langkah Presiden membangun titik yang paling vital yaitu pendidikan, dan yang paling vital lagi adalah perekonomian kita yang diawali dari tingkat paling dasar yaitu pertanian guys. Luar biasa sekali guys. Ungkapan dari anak didik sekolah SMP guys ya, yang tulus dari hatinya untuk Bapak Presiden guys. Jangan lari, jalan saja nanti jatuh. Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Coba kasih tunjuk. Dapat apa ini? Koper baru. Koper baru. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus itu. Ibu belum dapat koper baru, kalian sudah ada koper baru. Senang tidak? Senang. Coba kasih tunjuk. Coba angkat. Coba kasih tunjuk untuk Pak Presiden. Ini Bapak Presiden. Terima kasih. Oke, ada yang mau kalian sampaikan untuk Pak Presiden? Ada Bu. Ya, silakan Erida. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih kami barang baru. Ada koper baru, laptop baru, tempat tidur yang nyaman, makan 3 kali sehari, enak-enak le. Semoga Bapak bisa datang lihat potong di sini. Semoga Tuhan jaga Bapak baik-baik di sana. Amin. Saya senang dari anak-anak sekolah tingkat SD guys yang telah diberikan koper yang berisikan peralatan sekolah guys. Senang sekali hati mereka guys ya, ungkapan itu tulus dari hati kecil mereka guys. Saya atas nama
pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ungkapan Kang Dede Mulyadi guys, mengucapkan lahir batin mohon maaf untuk semua warga Jabar guys ya. Ya mungkin banyak sekali kesalahan atau kekurangan dari kepemimpinan KDM ini guys. Nah, mari kita simak, kita dengarkan bersama guys. Menyampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa Barat apabila ada yang meninggal tak mampu membeli kain kafan, apabila ada anak-anak yang sekolah tak mampu beli baju dan sepatu, apabila masih ada rumah yang tidak bisa makan karena kehabisan beras, apabila ada orang-orang yang terjatuh karena jalan lapor, apabila ada petani yang jerit karena jaringan irigasinya belum tersalurkan dan pupuknya tidak didapat, apabila ada orang yang merintih di rumah sakit karena melahirkan tak mampu membayar biaya sesar dan pengobatan, apabila ada orang yang sampai nafas terakhirnya negara tidak hadir untuk mengobatinya, saya sampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jabar atas kekeliruan kami. Dan kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat. Dan kami berjanji, berkomitmen untuk terus melakukan perubahan, memperbaiki diri, terus mengurangi timbul kami untuk terus memberikan layanan, menggerakkan birokrasi, menggerakkan mesin keuangan, menggerakkan pelayanan. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itulah guys ya, ungkapan maaf dari KDM kepada seluruh warga Jawa Barat guys. Di sisi lain KDM berjuang untuk masyarakat, untuk rakyatnya di Jawa Barat. Bapak Presiden Prabowo, beliau berjuang untuk seluruh masyarakat di Indonesia guys, terutama bagi mereka yang sangat tertinggal ya guys ya, di daerah terpencil, terpelosok dan belum pernah terjamah guys. Nah, keduanya ini adalah seorang tokoh anak bangsa yang luar biasa sekali guys. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, ada yang kelelahan ya, masih tidur, malah menikmati suasana lebaran bersama keluarga, senda gurau, makan sepuasnya, ngantuk sampai pagi. Dan yang dirawat di rumah sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Yang dalam perjalanan semoga dilancarkan, pasti semua dikerahin, ngerahin motor, ngerahin mobil, grab, ojol, sewa, bahkan naik mobil truk atau kolbak. Yang penting bahagia. Pesan saya satu, hati-hati saja di jalannya, harus selamat sampai tujuan, selamat berwisata. Dan jangan juga kita menjadikan momentum itu habis-habisan. Jangan sampai beres lebaran langsung ngutang, jangan deh ya. Jangan menjadi bahagianya sehari, beratnya setahun. Dan untuk sopir angkutan umum yang di wilayah Kabupaten Sukabumi, jalur dari gerbang tol Parung Kuda sampai Cibadak, ada bantuan kompensasi Anda libur selama 3 hari untuk tidak terjadi antrian panjang kemacetan pada arus balik, yaitu 1 tanggal 23, 2 tanggal 24, yang ketiga tanggal 29. Dalam sehari ada bantuan liburnya 200.000 dari Pemprov Jabar. Tujuannya untuk apa? Agar semua orang mampu dilancarkan. Nanti ngomong, itu pemborosan. Tidak. Kenapa? Dengan arus lancar maka BBM tidak habis untuk kemacet-macetan berjam-jam, dan itu jumlahnya puluhan miliar kalau itu terjadi. Tapi dengan memberi kompensasi 200.000, sopirnya bisa istirahat, arusnya lancar, menjadi efisien. Nah, programnya sangat jelas sekali guys ya, yaitu memberikan kebahagiaan kepada warga Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat guys ya, agar arus balik ini lancar guys. Dan beliau pun KDM memberikan solusi guys bagi para angkut yang diliburkan oleh KDM ini, mereka dibayar 1 hari 200.000 guys ya.
kurang lebih mungkin antara 5 sampai 1 mingguan gitu guys ya, agar arus kembali lancar guys. Waduh, hapunten Pak RW ya, mohon alhamdulillah hapunten Pak RW, alhamdulillah nuhun punten tatangga ya, lebaran ya, lebaran ya, lebaran anak-anak ya, mana yang kecil? Oh, Neng sekolah mana Neng? Cipto. SMP? SD. SD? Iya. Terus SD meni jangkung gitu. Mama meni hoyong pendak sareng bapak. Apaan ayeuna penak? Itu emak. Di mana kayu? Emak. Oh, ampun ya Allah ya ribu di Bandung imah meni karya. Sabaraha urang di dieu teh? Janda. Di dia janda sabaraha hiji? Abi, emak, pun anak. Oh, anak budak janda. Si emak janda. Ece janda. Oh, iya jana. Jadi sabaraha jana di dia? Oh, ada 3 jana. Ya Allah ya Robi. Teteh kamar suamina? Ya gitu ya Pak. Oh, cerai. Ini peninggalannya. Ya Allah ya Robi. Yuswa, ayeuna tos 4 tahun di Yuswa 2 tahun. Ditinggalkan. Sekarang Teteh menghidupi anak dari mana? Jualan bantu aku. Di mana? Di jualan nasi. Ini. Ini tuh Warung nasi. Ya nanti sekali-kali dipesan nasi bungkus, nasi dus. Pesen nama dia biar para janda ini hidup. Nah, menyentuh mere ka emak teh. Mere naon? Naon bae nu aya. Ai kamarnya paket teh ka dia. Alhamdulillah. Ya ada. Mak Bapak Dedi. Ya tah, Mas. Wah, tah. Oh. Tapi ieu tanah sorangan. Sanes. Nusaha. Tanah nu ieu nu kota mah dia. Oh, tanah kota di dieu teh. Jadi tegablek imah. Tanah ge ngontrak. Beas aing kudu neangan. Ya imah ngontrak. Kontrakin teh tanahna tanah Pemkot. Aing randa, anak aing randa, incu aing randa kabeh. Nah hirup teh kieu-kieu teuing. Itu ya guys ya, hari raya kemarin ketika Kang Dedi berkunjung ke setiap warga sekitar guys ya, di sekitar rumah Kang Dedi Mulyadi ini guys. Beliau berkunjung rata, setiap rumah itu dikunjungin guys. Ieu teh di dieu teh sing sarlap. Da bumi di pada larang hancur. Hancur kunaon? Terus ke punana. Di belakang rumah teh kebakaran Pak. Terus? Kena belakang rumah. Jadi kan karena di belakang rumah tuh susah buat nyiranya. Alhasil orang-orang pada naik ke rumah. Oh, sekarang gini, Ibu punya rumah pribadi? Di Padalarang. Ada, tanahnya ada. Ada, tapi hancur pis. Kalau dibangunin oleh kita dibantu 50 juta bangun rumah. Mau nggak? Insya Allah mau. Ya udah Bu, nanti dimasukin. Oh, 50 juta mah bisa, nggak wujud. Aduh nuhun Bapak. Beres. Ya, nuhun Bapak. Nuhun bisa. Nah itulah guys ya, perjuangan KDM untuk membuat warganya ini bahagia, senang, agar mereka itu tidak hidup sengsara guys. Ini adalah program-program Gubernur Jawa Barat dan salah satu program daripada Bapak Prabowo juga guys, yang nantinya ini akan menjadikan Indonesia ke depan menjadi negara yang makmur guys ya. Menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.